Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai informan pertama yang merupakan remaja sebagai pengguna aktif media sosial. Di sini ada rekan saya yang bernama Ahmad Liulinuha yang merupakan santri dari Universal. Baik, langsung saja Nuha untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja media sosial yang paling sering kamu gunakan untuk keperluan apa yang sering digunakan dan untuk keperluan apa? Sejauh ini yang paling sering saya gunakan itu tidak luput dari WhatsApp, dan ada alternatif lainnya yakni Instagram yang sering saya gunakan. Nah, untuk apa saya menggunakannya? Yang sudah kita ketahui secara umum bahwa WhatsApp itu saya gunakan untuk saling komunikasi satu sama lain. Nah, Untuk Instagram saya untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang yang mungkin tidak dikenali oleh saya. Jadi mulai itu dari lewat reels ya, FVP yang lewat, atau dari postingan-postingan orang yang lewat, atau terlebih dari komentar-komentarnya. Saya sering mengomentari video-video tertentu, jadi kayak berinteraksi dengan mereka, bagaimana respon mereka, itu yang saya gunakan. Baik, langsung pertanyaan yang kedua, yaitu siapa saja yang paling sering berinteraksi dengan Anda di media sosial? Yang paling sering berinteraksi dengan saya itu baik di WhatsApp maupun di Instagram, itu lebih tepatnya teman-teman saya waktu SMA. Saya berinteraksi dengan mereka kayak mulai mengirim meme ataupun mengirim tentang isu-isu politik, berita, sejarah, atau apapun itu yang mereka minati untuk dikirimkan ke saya gitu. Baik, langsung ke pertanyaan ketiga, yaitu kapan biasanya kamu paling sering menggunakan media sosial? Apakah pagi, siang, malam, atau waktu tertentu? Saya sering menggunakan media sosial sesuai dari riset sistem saya, karena saya melihat ada risetnya tersendiri di HP. Saya itu lebih sering menggunakan ketika satu di pagi hari dari jam 7 sampai jam 9. Yang kedua di sore hari dari jam sekitar pukul 15.30 sampai jam 7 malam. Oh ya, baik. Langsung ke pertanyaan yang keempat, yaitu di mana kamu biasanya menggunakan media sosial? Di rumah, sekolah, atau di tempat umum? Saya lebih sering menggunakan media sosial itu karena saya tinggal di pesantren. Jadi saya lebih sering menggunakan media sosial di ruang lingkup pesantren. Jadi kayak mulai komunikasi segala macam, saya menggunakan di lokasi seperti itu. Baik. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, yaitu mengapa kamu merasa media sosial itu penting dan menarik untuk digunakan? Saya menggunakan media sosial itu penting karena itulah puncak komunikasi saya. Ketika saya tidak bisa menghubungi orang-orang yang jauh, itu saya menggunakan media sosial sebagai puncak komunikasi saya. Nah, terus untuk apa saya menggunakan media sosial tersebut dalam komunikasi? Karena itu dapat membantu saya dalam mengomunikasikan isi pikiran saya maupun perintah saya dan keinginan saya yang akan dicurahkan kepada mereka yang berkepentingan dengan saya. Baik. Lalu pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana pengaruh media sosial terhadap sikap, cara berbicara, atau perilaku kamu sehari-hari? Dari riset yang saya ketahui ya, soal media sosial itu sekarang karena masa zamannya globalisasi, jadi media sosial itu sangat berpengaruh penting dan sangat spesifik banget dalam mempengaruhi pola pikir mereka. Mulai dari tren-tren yang masuk ke dalam pemikiran mereka, kayak dari reels yang FYP TikTok atau Instagram dengan meme segala macam, baik itu kayak Brian Roth lah yang terkenal sampai sekarang, bahkan sampai berita saja itu sangat mempengaruhi pada dampak sosial, kayak mulai rasa prihatin atau segala macamnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Pradityananda. Di sini saya akan mewawancarai informan kedua, yaitu Bapak Ahmad Imamuddin yang merupakan sebagai orang tua dari remaja yang menggunakan media sosial. Baik, Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja perubahan perilaku anak yang Bapak lihat sejak anak aktif menggunakan media sosial? Perilaku ya. Iya. Perilaku yang menggunakan media sosial.
karena media sosial zaman sekarang itu begitu booming, jadi hampir informasi itu tiap detik, tiap menit hadir di media sosial. Kalau misalnya anak-anak bisa menyaring informasi di media sosial, pasti dampaknya positif. Tapi dikhawatirkan itu karena anak-anak apalagi masa usia remaja, SMP, SMA, atau anak-anak kuliah bahkan SD itu karena keseringan mereka tidak bisa menjaring informasi yang ada, memang perubahan perilaku. Tentu perilakunya itu bukan perubahan ke arah yang positif tapi ke arah yang negatif. Oleh karena itu salah satu upaya untuk tidak berperilaku yang tidak sealur dengan agama atau tidak sealur dengan orang tua, pandai-pandailah menyaring informasi yang ada di media sosial tersebut. Terus berkaitan dengan penggunaan media sosial, ya kebanyakan zaman sekarang karena emang media sosial itu begitu booming, banyak sekali anak-anak muda atau Gen Z itu yang menggunakan media sosial. Ada juga dampak positifnya untuk bisnis, untuk jejaring sosial atau hal apapun itu. Tapi dari dampak positif tersebut lebih banyak dampak negatifnya. Jelas? Jelas, Pak. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu siapa yang biasanya mengawasi atau membatasi penggunaan media sosial anak di rumah? Tentu yang membatasi orang tua. Makanya mohon diingatkan kepada anak muda, anak-anak muda, anak yang Gen Z sekarang itulah, jangan sampai ketika orang tua membatasi penggunaan media sosial itu bukan untuk membatasi informasi, tapi justru untuk membentengi anak-anaknya supaya dia tidak kecanduan media sosial. Karena kalau kecanduan media sosial itu sangat bahaya dampaknya gitu, terutama kepada perilaku, terus kebiasaan-kebiasaan yang seterusnya, dampak terhadap psikologisnya ya. Makanya orang tua sangat berperan aktif untuk membatasi kecanduan lebih jauhnya media sosial yang sering digunakan oleh anak-anaknya. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu kapan anak paling sering menggunakan media sosial di rumah? Zaman sekarang mungkin kalau bicara tentang kapan kebanyakan anak-anak bermain media sosial, itu kadang-kadang tidak tentu waktunya. Makanya disitulah peran orang tua untuk membatasi, karena lengah sedikit, nyantai sedikit, pasti ke media sosial. Cuman yang paling sering mereka gunakan mah ketika menjelang malam, gitu kan. Ketika mau tidur atau beres beraktivitas sekolah ataupun kuliah, itu seringnya di situ. Jadi hampir paruh waktu kebanyakan anak-anak muda itu menggunakan media sosial. Sering-seringnya di waktu-waktu yang memang mereka senggang, bisa di siang hari atau di malam menjelang tidur. Baik, Pak, lanjut saja pertanyaan keempat, yaitu di mana anak biasanya menggunakan ponsel atau media sosial? Keseringan menggunakan media sosial ketika mungkin kuliah dia sembari nongkrong. Jadi pola hidup bersosial anak zaman sekarang itu kurang secara psikologis. Jadi kebanyakan dia berinteraksi dengan media sosial, dengan dunia maya. Padahal keharusan untuk bersosialisasi itu adalah dengan makhluk yang sama-sama hidup seperti juga teman-teman kerabat. Jadi batasan-batasan untuk bermain media sosial itu sangat perlu dicamkan. Karena apa? Kewajiban kita bersosialisasi itu, berinteraksi itu dengan makhluk hidup, dengan manusia, bukan di dunia maya itu. Karena di dunia maya itu interaksi itu tidak berdampak atau tidak menjanjikan sesuatu hal yang positif. Banyak sekali interaksi di media sosial dampaknya itu negatif gitu. Tapi ketika berinteraksi langsung berhadapan-hadapan dengan manusia sejenisnya, manusia hidup itu, dampak negatif itu bisa ditepis dengan alasan-alasan yang langsung bisa berkomunikasi. Demikian. Baik, langsung saja pertanyaan kelima, yaitu pertanyaan keempat, maaf Pak, yaitu di mana anak biasanya menggunakan ponsel atau media sosial? Apakah di kamar, ruang keluarga, atau di tempat lain? Di semua tempat ada. Di kamar dia sering, di ruang tamu juga sering, gitu. Bahkan ketika dia makan juga sering, gitu. Makanya disitulah
perlunya peran orang tua membatasi bermainnya media sosial untuk anak-anaknya. Langsung saja pertanyaan kelima, yaitu menurut Bapak, mengapa anak bisa terlalu sering menggunakan media sosial? Itulah bahayanya, karena kecanduan gitu. Kecanduan bermedia sosial. Seperti juga kecanduan itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Ketika manusia terjebak ke dalam kebiasaan, otomatis ketika kebiasaan tersebut tidak dikerjakan, dia merasa ada sesuatu yang hilang gitu. Ya seperti juga kebiasaan bermain HP ketika lagi ngobrol, ketika berinteraksi dengan manusia. Padahal di situ ada kode etik ketika orang lagi kita bercengkerama dengan sesama manusia, ya sementara mungkin HP-nya didiamkan dulu, atau lagi makan, atau lagi mungkin belajar di sekolah itu. Jadi kebanyakan bermain media sosial itu di semua kesempatan, itu kekurangannya itu. Makanya disitulah peran orang tua untuk mengingatkan terus anak-anaknya agar membatasi bermain HP atau bermain media sosial itu. Baik, langsung aja Pak, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara Bapak mengawasi dan membimbing anak agar menggunakan media sosial secara bijak? Kalau untuk membatasi dan membimbing, tentu ya sekali lagi tadi bahwa siapapun orang tua, mau dari basic kehidupan yang bawah, menengah ataupun tingkat atas, itu orang tua itu tidak mau anaknya itu terjebak ke dalam hal-hal yang tidak selalu dengan agama. Oleh karena itu, sekali lagi peran orang tua untuk membatasi media sosial anak itu yang pertama mungkin dengan cara mengingatkannya. Terus setelah mengingatkannya, orang tua terus memberikan arahan dampak dari bermain media sosial tersebut gitu. Dengan menguraikan dampak-dampak negatifnya, itu salah satu ikhtiar orang tua agar si anak itu bisa membatasi ketika dia bermain media sosial. Yang lainnya tentu dengan ruh-ruh bahasa agama, orang tua dianjurkan untuk senantiasa berinteraksi si anak itu dengan sesuatu yang nyata, tidak dengan sesuatu yang di dunia maya itu. Karena bagaimanapun interaksi dunia maya itu, media sosial itu adalah sesuatu yang kebanyakan ilusi sekarang. Disitulah rusaknya moral, rusaknya fungsi otak kanan dan otak kiri ketika anak-anak kita kecanduan media sosial. Karena di media sosial itu secara tidak langsung, baik itu iklan, baik itu postingan atau hal apapun, dia langsung menyentuh bawah sadar orang yang bermain media sosialnya juga. Jadi secara tidak sadar ketika orang bermain media sosial, apalagi anak-anak, dia pasti terpengaruhi oleh media sosial tersebut. Itu makanya orang tua dalam hal ini adalah kewajiban yang begitu diharuskan, apalagi dalam agama, untuk membatasi dengan batasan-batasan tersebutnya. Bisa juga mungkin dengan menganjurkan bahwa jam sekian itu harus tidur dan lepaskan HP itu. Atau juga bisa dengan mematikan fasilitas wifi, bisa juga dengan tadi memproteksi HP-nya atau dengan cara timer. Jadi di jam-jam sekian itu HP itu mati sendiri itu, baik itu jaringannya ataupun ponselnya secara keseluruhan. Mungkin itu sebagian dari ikhtiar gitu, ikhtiar orang tua. Yang pasti kalau orang tua itu menyuruh atau mengarahkan agar anak-anaknya tidak terlalu banyak bergaul dengan media sosial, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dari orang tua. Oleh karena itu, karena bentuk dari kasih sayang orang tua, anak-anak dianjurkan agar jangan memahami bahwa itu satu batasan-batasan orang tua untuk bereksplorasi itu. Karena bereksplorasi, lagi-lagi ketika bereksplorasi di dunia maya itu tidak selalu menghasilkan sesuatu yang positif. Kebanyakan yang negatif, kecuali kalau emang bereksplorasi dalam yang ada kaitannya dengan pengetahuan, dengan pekerjaan, tugas di sekolah, tugas di perkuliahan, tugas untuk merangkum ilmu, misalnya merangkum buku atau membuat karya ilmiah. Itu. Alhamdulillah teman-teman, wawancara yang kita lakukan kini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Mandi Mamudin yang sudah saya wawancarai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Ibu Rumi yang merupakan informan yang ketiga.
yang merupakan sebagai guru atau pendidik yang mengamati remaja pengguna media sosial yang aktif. Baik, Ibu Nuni, langsung saja. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa perubahan sikap atau perilaku siswa yang terlihat terkait pengguna media sosial? Perubahan siswa terkait pengguna media sosial sangat berdampak sekali ya. Misalnya dari karakternya itu berubah dari yang anak pendiam karena sering main HP, jadi dia seperti mempunyai dunia sendiri gitu. Jadi lebih asik di dunianya sendiri. Akhirnya karakternya itu hampir tidak dikenali oleh para orang tuanya sendiri gitu. Baik Ibu, langsung saja pertanyaan yang kedua, Iya. yaitu siapa saja yang paling sering menunjukkan dampak penggunaan media sosial di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah ya pasti anak-anak sekolah itu sendiri gitu kan. Jadi dampak sosialnya itu mereka itu jadi temperamen ya, sering marah-marah, terus tidak boleh bercanda tuh jadi sensitif gitu. Hal-hal bercanda itu jadi sensitif, terus tidak berbicara antar teman gitu kan, karena saking asiknya mereka dengan dunia mereka sendiri. Akhirnya mereka tidak mengenali sifat temannya satu sama lain. Seperti itu. Baik Bu, langsung saja pertanyaan yang ketiga, yaitu kapan perilaku tersebut paling sering terlihat? Apakah saat pada jam pelajaran, pada saat istirahat, atau di luar jam sekolah? Di jam pelajaran ada, di luar sekolah itu yang paling sangat dominan ya. Pada saat istirahat pun, kayak misalnya anak-anak itu korban dari media sosial, mereka bawa ke dunia permainan mereka itu, akhirnya terjadi perdebatan atau bahkan perkelahian antar anak sekolah seperti itu. Baik Bu, langsung saja pertanyaan yang keempat, yaitu di mana biasanya siswa menggunakan media sosial di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah biasanya ketika jam istirahat gitu ya. Tapi kalau untuk lingkungan anak-anak yang masih jenjang sekolah dasar, itu penggunaan handphone itu dibatasi. Jadi mereka boleh membawa handphone untuk keperluan tertentu. Misalnya pada saat penjemputan orang tua di jam pulang sekolah. Tapi selebihnya itu tidak boleh membawa handphone ya. Kalau untuk di anak-anak tingkat SMA mungkin mereka boleh, karena memang sekarang itu belajar juga menggunakan media sosial di handphone. Baik Ibu, langsung saja pertanyaan yang kelima, yaitu menurut Ibu, apakah media sosial dapat mempengaruhi moral dan sikap siswa? Ya, sangat mempengaruhi sekali gitu ya. Jadi apabila siswa tidak bisa menempatkan penggunaan media sosial, maka itu akan berdampak sekali. Mayoritasnya memang ke arah yang negatif gitu ya. Harusnya itu media sosial itu yang mereka dalam satu genggaman handphone itu harusnya bisa menjadikan tambah wawasan yang luas, tapi sayangnya itu di kebanyakan mayoritasnya itu disalahgunakan gitu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan guru atau sekolah untuk mengatasi dampak negatif media sosial pada siswa? Oke, untuk mengatasi dampak negatif dari media sosial itu ya, kita itu sering mengingatkan kepada anak-anak bahwa penggunaannya itu dibatasi, bahkan untuk anak-anak tertentu itu tidak boleh membuka situs-situs yang memang belum atau memang tidak boleh mereka lihat gitu, dan bekerja sama dengan para orang tua. Tentunya orang tua harus memahami juga bahwa ketika di rumah itu yang mengawasi 24 jam kalau libur ya, itu pastinya orang tua. Jadi peran orang tua juga itu sangat penting. Jadi antara guru dan orang tua itu bersinergi untuk mengarahkan anak agar menggunakan media sosial itu ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuni Nur Aini telah menjadi informan yang ketiga, itu sebagai guru atau pendidik. Ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.